Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Ucapan yang paling baik adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah selalu dibaca dalam sholat. Enggak ada bacaan alhamdulillah batal sholatnya. Kullu dhi amalin, setiap amal yang tidak diakhiri dengan hamdalah aqta, ya terputus. Ya begitulah pentingnya kita alhamdulillah walhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini insyaallah mencerahkan masa depan kita masing-masing, mencerahkan masa depan lembaga kita, pesantren kita insyaallah. Para ustadz dan ustadzah, karyan-karyawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini dalam taucih pagi hari ini yang berkaitan dengan masalah doa. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan kita sholat pun itu full doa, penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silah senjata, kalau kita nggak pakai, ya bagaimana mau menghadapi lawan-lawan di hadapan kita dalam berjuang, dalam berdakwah ini. Perjuangan mesti harus dengan doa, ya doa. Tiada henti-hentinya terus kita berdoa sebagaimana para rasul, para anbiya mengajarkan kepada kita. Bagaimana Nabi Nuh selama 950 tahun lamanya ya terus berdoa, tiada henti-hentinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Jadi Rasulullah Nabi Nuh yang berdakwah malam siang nggak ada henti-hentinya. Ya. Namun Nabi Nuh tetap terus ya bersabar dan terus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kaumnya ya, diazab oleh Allah. Wa qala Nuhu rabbi la tazar qaumi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalitu illa fajiran kafaro. Jadi Nabi Nuh ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Jangan biarkan orang-orang yang kafir itu ya terus hidup di atas bumi ini. Dan mereka di atas bumi melahirkan keturunan-keturunan. Ya, jika engkau biarkan, mereka akan menurunkan kekafiran-kekafiran. Sehingga Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh, ya, yang akhirnya mereka dihabiskan semua. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi kecongkaan Fir'aun, ya, dengan bala tentaranya yang luar biasa. Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ya Allah, hanguskan, ya, amwalihim wasdud ala qulubihim, kunci hatinya, fala yu'minu, yang mereka tidak beriman kepada Engkau ya Allah, sehingga mereka akan melihat azab, akan melihat siksaan. Nah, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan. Begitu juga, ya, kalau doanya para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ingin untuk menghancurkan, karena dakwah yang terus menerus tiada henti-hentinya, hasilnya adalah kecongkaan, hasilnya adalah kekafiran. Sehingga kalau kita lihat Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, untuk menghancurkan lawannya itu. Akan tetapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rintangan ujian yang tiada henti-hentinya. Ya, Rasulullah bagaimana ketika dalam amul huzn, jadi tahun-tahun kegelisahan, ketika istrinya Khadijah meninggal dunia, kemudian disusul pamannya meninggal dunia, tidak ada dukungan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkinan orang-orang Taif yang di situ ada kabilah Saqif yang cukup besar, dan dilihat kemungkinan inilah yang akan bisa melindungi saya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bantuan perlindungan kepada penduduk Taif. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menghardik, mereka mengusir, bahkan mereka melempari batu, ya, sampai kakinya Rasulullah berdarah-darah, ya. Dan Zaid bin Harisah melindungi Rasulullah, bahkan kepalanya pun bocor. Nah, ancaman yang seperti itu tiada henti-henti. Maka Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, ya, dengan kelemahan saya, maka Engkau yang hanya bisa Engkau yang membantu orang-orang yang lemah. Kemudian doanya bukan untuk menghancurkan,
bukan untuk menghancurkan mereka. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang indah dan kita ittibai. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum saya ini. Sungguh mereka itu karena mereka belum tahu, tidak tahu. Nah, begitu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam berjuang terus kita berdoa. Ketika kita menghadapi anak didik kita, oh enggak terus dasar bocah dan seterusnya. Wes goblok kayak dan seterusnya. Salah. Kalau kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita doakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kaum saya ini ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mereka karena belum tahu. Ya, anak-anak kita doakan Allahumma hdihi ya Allah. Fa innahu la ya'lam. Dia belum tahu ya Allah. Ya, kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk anak-anak kita. Anak-anak kita yang mungkin sulit, yang mungkin bebel, yang mungkin dablek, yang mungkin seterusnya. Kita menghadapi anak-anak kita beraneka macam karakter, bentuknya dan seterusnya. Kita minta kepada Allah. Makanya kalau kita sulit untuk menghadapi anak-anak kita, bukan kita bentak. Kalau kita bentak itu mengajari dia untuk membentak. Kalau kita marahi, dia itu belajar untuk marah. Kalau kita lakukan dengan kekerasan, dia itu belajar kekerasan dan seterusnya. Maka dalam dunia pendidikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah. Ya, di sepertiga malam, ketika sujud, ketika habis sholat, ya kita minta kepada Allah. Itu silahul mukmin, itu senjata orang yang beriman begitu. Ya, tidak terus kita dengan marah, dengan emosi, ya, dengan kekerasan, tidak ada hasilnya. Maka saya berkali-kali menyampaikan dan mengatakan, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi memunculkan masalah dan banyak masalah. Ya, maka bagaimana Allah itu Rahman, Rahim. Ya, kita sebagai hambanya juga bagaimana rahmah kepada anak-anak didik kita. Nah, begitu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terus putus asa, jangan terus kita berhenti. Dan dalam dakwah, dalam berjuang, enggak ada henti-hentinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam berjuang untuk membesarkan lembaga kita, pesantren kita, ya enggak ada henti-hentinya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo terus kita, selain daripada bekerja dan bekerja, beramal dan beramal, beraktivitas, terus menjalankan program yang ada, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya doa. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus kita merasa sudah ya cukup ya dan seterusnya. Dan doa itu membutuhkan waktu, doa itu membutuhkan realisasi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, bisa jadi belum diterima doa kita karena mungkin kekotoran hati kita, kekotoran amal kita, kekotoran yang lain-lainnya yang melumuri amal kita, hati kita, sehingga doa pun juga belum terjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang Taif tadi, ya, tidak seketika itu, akan tetapi 10 tahun setelah itu baru mereka berbondong-bondong masuk Islam. 10 tahun setelah doa itu.
ya, yang akhirnya 100% penduduk Taif muslim semuanya. Yang tadinya melempari Rasulullah, yang mereka ya menghardik Rasulullah, akan tetapi doa itu terkabulkan 10 tahun setelah itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Bisa jadi doa yang kita mintakan kepada Allah mungkin masih 10 tahun yang akan datang, ya. Ya Allah, berilah, ya Allah, jadikanlah pondok ini, pesantren kita ini, ya Allah, pesantren yang besar, penuh barokah. Ya Allah, bisa terrealisir nanti universitas yang besar, ya mungkin berapa puluh tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang, ya, baru Allah menjawab itu. Maka para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo terus tidak ada bosan-bosannya dan terus kita minta kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, dan orang sombong itu kafir. Maka bagaimana kita terus, ya, sebagai hamba yang tidak punya daya apa-apa, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kecil ataupun besar, kuat ataupun tidak, minta. Dan diberi kesabaran sebagaimana tentara Jalut menghadapi Talut yang besar, ya, tapi mereka berdoa, ya, Rabbi afrigh alina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, berdoa begitu. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Ya, sabar, minta kepada Allah supaya kita diberi kesabaran, ya, dan keteguhan, sabar dan teguh menghadapi dan meniti jalan perjuangan ini. Nah, itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya terus kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Waktu-waktu yang mustajabah perlu juga kita ketahui, ya, terutama di sepertiga malam, tahajud, ya, ketika antara azan dan iqamah, ketika sujud, ya, kedekatan hamba dengan Tuhannya ketika sujud, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dan berdoa, minta kepada Allah. Apa yang kita lakukan, insya Allah Allah memudahkan urusan kita semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.